Beria House Community, tempat Anda menemukan jawaban seputar iman Kristen. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Kita bicara tentang terjemahan LAI, tidak usah bangga dengan LAI. LAI kalau tanpa persetujuan KWI dengan LBI-nya, Lembaga Biblika Indonesia, LAI itu pasti banyak orang yang pakai. Ya, bandingkan dengan terjemahan versi lain, terjemahan bahasa Indonesia lain, tidak berwibawa. Shalom Romo Patri, sebenarnya saya sudah tidak ingin menanggapi Anda karena Anda itu selalu membangun argumentasi hanya berdasarkan asbun, kemudian klaim fanatisme yang berbunga kangkung, dan kemudian suka berbicara metahistoris. Nah, khususnya juga berkaitan dengan LAI yang Anda sebutkan tadi. Nah, itu sebabnya pesan saya kepada umat Katolik, ketika engkau mendengar Romo yang satu ini bicara, cross check kembali semua yang dia bicarakan, karena tidak semua yang dia bicarakan, apalagi berkaitan dengan sejarah, itu sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Nah, saya akan buktikan bahwa yang dia katakan mengenai LAI itu kebohongan dan fitnah terhadap LAI. Nah, ini saya tunjukkan ya, buku karya LAI untuk merayakan 60 tahun pelayanan LAI, menebarkan firman di bumi Nusantara. Nah, sejak pertama sampai waktu buku ini dirilis. Nah, judulnya Injil adalah Kekuatan Allah yang Menyelamatkan. Jadi mari kita lihat dulu sebelum Lembaga Alkitab Indonesia berdiri, kira-kira apa yang melatar belakangi terbentuknya Lembaga Alkitab ini. Setidaknya ini Indonesia di tahun 1623. Nah, pada bagian ini katakan begini, kata umum di sini artinya agama resmi yang diakui pemerintah di Belanda, yaitu agama Kristen Calvinis dalam bentuk gereja reformat. Nah, jadi jelas ya, agama yang diakui oleh VOC itu bukan Katolik, di sini dicatat. Jelas bisa dicek fakta sejarahnya, tetapi gereja reformasi. Kemudian karyanya itu jelas. Di sini dikatakan Alkitab Melayu yang pertama. Nah, itu di mana? Di gereja GPIB Tugu di Jakarta. Nah, jelas sekali lagi ini produk penerjemahan Alkitab ke bahasa Nusantara, itu produk reformasi, bukan produk Katolik. Kemudian ini setidaknya lembaga Alkitab resmi yang pertama yang didirikan di Indonesia atau di Jawa ya. Jelas di sini ya, Pendeta Charles dan teman-temannya. Jadi jelas ini orang Protestan, bukan orang Katolik. Nah, setidaknya ini perhatikan tahunnya di sini, jelas di sini dikatakan tahun 1811 ya. Ingat ya, tahun 1811. Nanti saya tunjukkan KWI dan LBI itu tahun berapa baru muncul. Seenaknya sekali dia bilang itu harus ada persetujuan KWI dan LBI. Kemudian jelas sekali Lembaga Alkitab Indonesia atau LAI itu berdiri pada tahun 1954. Nah, catat baik-baik ya, tahunnya 1954. Nah, ini di halaman 109. Kalau kita lanjut lagi, nah di sini ada banyak fakta ya tentang perjalanannya. Nah, kita lewat saja dulu. Nah, ini yang paling penting dikasih tahu begini, Lembaga Alkitab Indonesia Hadiah Bagi Negeri. Nah, itu berdiri pada tahun 1954 tadi. Nah, dan di sini Anda bisa lihat ya tahun berdirinya, dan saya yang kasih stabilo ini Anda baca. Itu berarti sejak awalnya semua terbitan LAI bersifat interkonvensional, walaupun pada saat itu para pendiri dan pendukung LAI hanya berasal dari gereja-gereja Protestan. Ya, jelas ya, hanya berasal dari gereja-gereja Protestan. Jadi tidak ada kontribusi gereja Katolik dalam penerjemahan Alkitab ke bahasa Indonesia seperti yang diklaim si Romo ini ya. Memang Romo ini suka klaim, ini kelebihan dia. Nah, bahkan secara khusus sebagian mereka juga terlibat dengan pendirian DGI, Dewan Gereja, atau sekarang dikenal dengan PGI. Dan di sini jelas sekali, karena hubungan erat antara LAI dan DGI, orang Protestan, sejak sebelum kelahirannya, kepengurusan LAI disahkan oleh DGI, bukan KWI atau LBI. Jadi Romo ini ngelantur dia ngomongnya ya. Ini jelas pada 28 September 1954 ya. Jadi Romo perhatikan 28 September 1954, dan itu bukan KWI
ataupun LBI, tetapi DGI, Dewan Gereja Indonesia, yang hanya terdiri dari gereja Protestan. Oke, sekarang kita beralih ke LBI yang diklaim oleh Romo Patris, mengatakan kalau tidak ada persetujuan LBI atau KWI, LAI itu tidak memiliki otoritas di dalam menerjemahkan Alkitab. Tidak laku katanya terjemahan LAI. Ya, inilah klaim-klaim berbunga kangkung. Baca sejarahnya. Lembaga Biblika Indonesia LBI sudah dirintis sejak tahun 1965. Jadi 1965 artinya kurang lebih 11 tahun setelah LAI ada. Jadi aneh kalau LAI lebih dulu berdiri, kemudian harus minta persetujuan kepada yang belakangan muncul. Nah, ini kan logika bagaimana ini cara berpikir seperti ini. Jadi mari ya, jangan suka bohong. Kemudian ini KWI, ya, Konferensi Wali Gereja Indonesia, yang dimaksud oleh Romo Patris Allegro. Di sini berdiri November 1955, sedangkan LAI 28 September 1954. Jadi kembali lagi, masakan yang belakangan muncul lebih berotoritas daripada yang duluan muncul. Jadi itu tidak benar ya yang dikatakan. Jadi Romo, kalau saya boleh kasih saran, Anda berhentilah menggunakan argumentasi klaim fanatis yang berbunga kangkung itu, yang selalu menyampaikan hal-hal yang tidak sesuai dengan fakta sejarah. Dan berkaitan dengan hal ini, akuilah bahwa produk penerjemahan Alkitab sampai ke seluruh bahasa di dalam dunia ini itu adalah produk dari Protestanisme. Jadi itu produk Protestan, bukan produk Katolik. Karena jelas William Tyndale adalah korban keganasan dari gereja Katolik pada waktu itu dan juga pemerintah, karena dia berniat untuk menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Inggris. Dan kemudian jujurlah bahwa ada keputusan di dalam gereja Anda untuk menyarankan bahwa semua orang yang terlibat di dalam gereja Anda itu hanya boleh membaca Alkitab dalam bahasa Latin. Itu sebabnya berhentilah Anda menggunakan narasi-narasi yang seakan-akan Katolik yang paling benar, dengan Anda tidak ragu-ragu menyerang terjemahan LAI dengan mengatakan terjemahan LAI tidak berotoritas, tidak laku, kalau seandainya Katolik itu tidak setuju dengan terjemahan LAI. Padahal faktanya tidak seperti itu. Bahkan LAI di bawah gerakan Protestanisme itu memberkati banyak orang di bumi Nusantara untuk memahami Alkitab yang Tuhan sendiri sudah berikan kepada gereja dan dipegang sampai hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berargumentasi dan bukan indoktrinasi.